Ini jalannya nggak mudah nyari panti asuhan, jauh sekali. Shalom, selamat siang saudara-saudara yang terkasih. Saat ini kami berada di kota Bandung dan ini di sebelah saya adalah Mrs. Esther Kim. ya, from Korea ya. Ya, you can say something to kita. Halo, terima kasih atas kasih dan perhatian terhadap anak-anak kami di Rumah Kasih Karunia. Iya, saya nggak sangka bisa ketemu dengan Ibu dan Bapak dari Jakarta, Bapak Yohan, Pendeta Yohan. Iya. Kami sangat berterima kasih kepada Tuhan dan juga berterima kasih kepada yang memperhatikan kami jauh atau dekat dari Jakarta sampai ke sini. Tidak gampang cari lokasi kami juga, ya, tapi tetap ya sampai ke tempat kami bisa bertemu di dalam Tuhan. Dan memang pertemuan ini membuat kami sangat bangga karena ada saudara di dalam kasih Kristus yang memperhatikan anak-anak di sini, ya. Dan juga menjadi kekuatan bagi kami supaya kami tidak mundur tapi tetap maju di dalam Tuhan, di dalam mengikuti panggilan Tuhan. Terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semua yang bapak-bapak, ibu-ibu yang mendoakan kami dan memberkati kami. Shalom. Shalom. Nuansa-nuansa Engkau di Getsemani ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Hari itu, hari tak biasa. Seluruh keberadaan itu, makhluk yang kasat mata, bahkan alam, seisi dunia ini sedang tak biasa, Tuhan. Sedang masa-masa itu menjelang kemuliaan dinyatakan, Engkau akan disalibkan. Engkau akan menebus seisi dunia ini dengan darah-Mu yang mahal. Engkau harus melewatinya seorang diri, Tuhan, hingga bukit Golgota itu. Kami anak-anak-Mu yang telah Kau bayar lunas ini akan selalu mencintai hukum, akan selalu berpegang pada kehendak-Mu di atas segala keadaan hidup kami. Kami tetap percaya kepada Tuhan. Karena itu berkati kami lagi dengan kebenaran firman-Mu. Terus sirami kami di tanah hati kami yang subur dengan benih-benih firman-Mu, hingga kami semua, Tuhan, melakukan perintah-perintah-Mu, tinggal di dalam kebenaran firman-Mu, dan hidup kami dimerdekakan, kebahagiaan, kelimpahan, dan seluruh garis keturunan anak cucu kami semua diberkati sesuai kebenaran firman-Mu. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Saya lihat penglihatan dimensi roh bagaimana ketika tadi Tuhan Yesus bersujud di Taman Getsemani. Jadi saya melihat suatu gambaran, dan karena pernah dibawa Tuhan melihat tempatnya seperti apakah lingkungan pohon-pohonnya, tadi saya melihat jelas sekali oleh penampakan roh. Hari itu kitab suci berkata, peluh Tuhan Yesus itu seperti butir darah-darah yang menetes. Hari itu kitab suci menuliskan, menggambarkan dengan jelas dari sisi manusiawi betapa gentar saat akan memasuki kemuliaan. Dan minggu lalu kita sudah belajar tentang mengertilah pelajaran-pelajaran tentang kemuliaan, bagaimana ketika kita dibawa masuk dalam proses Bapa Surgawi. Dan mungkin kita tidak akan kuat memasuki proses kedua kali,
Karena itu saat kita ada di dalam proses kemuliaan, bertahan sampai kesudahannya, selesaikan prosesnya, maka di balik semua proses itu, saat segala sesuatu disempurnakan, kita bisa melihat bahwa Tuhan memperlengkapi kita untuk hal-hal mulia di hidup kita dan masa depan. Karena itu hari ini kita belajar tentang yang berharga di mata Tuhan. Mari bersama-sama kita lihat kebenaran firman. Yang pertama di dalam Yesaya 48 ayat 17 sampai yang ke-19. Karena ibadah kali ini kita kedatangan tamu dari kota Kudus, Jakarta, bahkan live sampai ke Kanada. Saya mau minta tolong Cik Chandra bacakan Yesaya 48 ayat 17 sampai 19. Inilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti persik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Amin. Yang pertama yang berharga di mata Tuhan adalah ketaatan. Kitab suci berkata dan Nabi Yesaya menyampaikan isi hati Tuhan tentang bahwa Tuhan berkehendak, yang Maha Kudus pencipta semesta alam itu berkehendak untuk mengajar dan menuntun orang-orang pilihannya. Saya kok rasanya hidup ini kalau diingat-ingat lagi, isinya sepanjang hidup tuh sekolah. Apalagi anak generasi now, lebih dini sekolahnya. Kalau kita zaman dahulu sekolah tuh 7 tahun masuk kelas 1 SD. Sekarang anak-anak umur 3-4 tahun sudah mulai masuk kelompok bermain sebelum masuk TK. Anak-anak now itu sekolahnya lebih panjang. Nah, hal inilah yang mesti kita sadari bahwa selagi hidup kita harus terus belajar. Dan Tuhan itu guru, master, pengajar. Kalau Tuhan mengajari kita, itu sangat berharga. Kalau Tuhan yang menuntun hidup kita, mestinya kita menikmati perjalanan hidup. Karena perjalanan hidup ini disadari tidak disadari tidak nunggu kita. Hari ini kita duduk di sini, kalau kita duduk tenang sedikit, roh kita mundur. Kita bisa lihat beberapa puluh tahun yang lalu kita masih umur-umur balita. Di antara kita masih banyak ingatan-ingatan sama papa mama yang masih hidup, sama saudara-saudara yang mungkin hari ini juga sudah tiada. Mundur ke belakang, kita bisa lihat. Dan tiba-tiba hari ini kita sudah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Bahkan kita sudah dikelilingi cucu-cucu. Hidup begitu cepatnya. Dan kalau kita tidak menghargai hari-hari ini, tidak menghitung hari-hari dengan bijaksana, kitab suci berkata umur manusia 70, kalau kuat 80. Jadi bukan bertambah, menuju titik akhir kehidupan. Maka di bawah terik matahari Salomo mengamati, dahulu ada, sekarang ada, dan yang akan datang akan ada. Yang apa pernah ada hari ini dulu sudah ada, dan nanti ke depan akan ada. Hari ini kita bisa melihat hal-hal yang menarik di balik kehidupan tahun 2020 ini. Cerita pandemi virus corona COVID-19 ini aja sampai hari ini tidak habis-habisnya masuk berita. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya sempat sharing, ngobrol sama orang-orang yang berprofesi dokter, mereka yang menekuni medis. Dia berkata urusan virus corona ini agak sedikit unik, pandemi ini unik. Seluruh dunia sekali waktu sekian ratus sekian ribu tahun pasti ada pandemi, tapi untuk yang edisi 2020 ini agak unik. Kenapa unik? Dia bercerita dan saya tertarik, dan mungkin saya bisa bagi sedikit share. Dan ini jadi suatu pemahaman buat kita bahwa penyakit yang sama di suatu
benua atau bangsa jadi berbeda ciri-cirinya. Kekristenannya juga sama, sama-sama Tuhan Yesus tapi berbeda bangsa, berbeda benua, kadang-kadang ada ciri khas yang berbeda. Kalau virus corona dari Cina, Wuhan, itu identik dengan sesak napas, hilang aroma penciuman dan perasa. Itu ciri khas dari Wuhan. Sementara katanya yang dari Eropa, bahkan katanya di beberapa negara itu di gotnya aja katanya ada virus coronanya, karena ternyata ciri khasnya itu adalah seperti orang muntaber, berak-berak, mencret-mencret begitu. Jadi lewat keluaran saluran pembuangan kotoran manusia pun virus itu bisa menyebar, katanya di belahan Eropa. Sementara di blok benua Amerika lebih ke arah kayak DBD katanya, demam tinggi kayak flu. Jadi ciri-ciri khas itu luar biasa sekali. Nah, kalau kita di Indonesia seperti apa? Kita bisa melihat rata-rata kita di Indonesia gejala umumnya itu batuk, seperti batuk pilek, tensi tinggi. Jadi kita ini nampaknya juga bangsa yang unik dengan jumlah penduduk yang banyak besar. Sekali pandemi, efeknya juga pengaruhnya besar kepada kita. Bahkan saya melihat efek yang kurang bagus juga. Baru beberapa hari yang lalu saya lihat video kiriman, ada orang bunuh diri kok kerekam gitu saudara. Jadi yang jatuh pertama pria, kubra. Karena sudah jatuh, karena handphone ini sekarang kan semua orang pegang, senang sekali. Generasi now ini terekam kejadian, terekam. Tidak berapa lama kemudian, itu video itu melihat dari atas jatuhnya kubra kaum wanita. Jadi sesuatu yang mengerikan pun terekam. Mulai beredar omongan bahwa ini karena stres tahun 2020, wah ini orang memilih karena banyak utang bunuh diri. Dan itu beredar di lingkungan sosialitanya, medsosnya, WA-nya, lainnya, orang-orang rohani. Dan saya waktu lihat, saya sampaikan ke beberapa teman yang cukup saya karib, mereka kirim feedback ke saya, itu hoax. Kejadiannya benar, tetapi keterangannya palsu. Itu bukan tahun 2020, ternyata itu kejadian 2017 di kota Bandung. Dan yang meninggal itu bukan suami istri, tetapi itu cici dan adik. Jadi saya melihat ini merupakan cikal bakal sebuah tanda-tanda bagaimanakah keadaan akhir zaman ketika orang-orang rohani tidak memilih bertenang di dalam kehidupan, akan gampang sekali masuk arus hoax, arus berita-berita negatif. Dan ada banyak orang hidup dalam copy paste tanpa pernah tahu benar apa enggak, kirim gitu loh. Akhirnya kita ini jadi buka berita-berita yang menakutkan, berita-berita negatif tanpa tahu kebenarannya. Saya bersyukur kepada Tuhan karena punya teman-teman yang memang sahabat-sahabat rohani yang memang luas pengetahuannya. Jadi kalau ada suatu perkara saya share ke beberapa teman pun feedbacknya langsung dapat. Jadi saya percaya hari-hari ini menjelang keadaan kedatangan Tuhan yang kedua kali ini peringatan buat kita untuk lebih taat kepada Tuhan, sungguh-sungguh cari Tuhan. Kenapa tadi di awal ibadah Tuhan mengingatkan tentang Taman Getsemani? Ini Roh barusan bicara ke saya, menguraikan pemahamannya, bahwa ketika Tuhan Yesus pada umur 30 tahun datang ke Sungai Yordan untuk dibaptis Yohanes Pembaptis, itu sesudah dibaptis Tuhan Yesus itu tidak masuk pelayanan. Jadi berbeda dengan orang-orang Kristen akhir now, ya, generasi akhir zaman, generasi now ini, kalau sudah dibaptis langsung pengen tampil, pengen berkesaksian, pengen ini, pengen itu, tanpa diperlengkapi Tuhan. Sedangkan Tuhan Yesus sudah dibaptis, kitab suci berkata oleh Roh dibawa ke padang gurun 40 hari 40 malam lamanya. Kitab suci tidak menuliskan detail
jelas apa yang ada selama 40 hari 40 malam oleh pimpinan Roh Kudus Tuhan Yesus di padang gurun. Bukit pencobaan itu saya pernah lihat di Palestina dan Israel. Itu bukan bukit biasa, bukan bukit kejora, tempat bunga-bunga, tempat percintaan. Itu bukit yang terjal. Tuhan Yesus itu ada di atas yang tinggi dan lembahnya dalam sekali. Kalau kita suatu hari berziarah ke sana, kita dapat memandang bukit yang tinggi itu sebenarnya lebih layak disebut gunung, bukan Karena bukit. Yordan setelah itu datang ke sini, dan di sini Bapak Ibu dia berpuasa 40 hari. Untuk itu Bapak Ibu bukit yang di sini namanya juga Korontol. Korontol dalam bahasa Latin artinya 40. Kenapa disebut 40? Karena Tuhan Yesus di sini berpuasa 40 hari. Dan juga Bapak Ibu dalam bahasa Inggris namanya Temptation Mount. Apa artinya? Bukit pencobaan, karena Yesus Bapak Ibu Tuhan kita dicobai oleh iblis di sini. Di depannya itu ada teman saya, ya, orang keturunan Arab yang buka toko penjualan souvenir, ya, pernak-pernik hadiah Timur Tengah lah kalau turis datang ke sana. Dari situ kita bisa memandang jelas sekali. Jadi sesuatu yang Roh ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah 40 hari 40 malam itu sudah pasti Tuhan Yesus belajar tentang kesendirian. Kekristenan di tahun 2020 ini sebenarnya Roh sedang membawa gereja-gereja Tuhan, Roh sedang membawa orang-orang Kristen masuk pelajaran 40 hari Tuhan Yesus dalam kesendirian. Bisakah kita di masa ini mencapai ketenangan di kamar tersembunyi, di tengah-tengah keluarga tersembunyi, di dalam keadaan yang namanya lockdown, PSBB, di masa-masa banyak orang yang mungkin terkena COVID, di karantina, di isolasi, di tengah-tengah keadaan jalan yang tiba-tiba menyepi ini, bisa nggak kita melewati masa kesendirian Yesus itu di dalam hidup kita? Karena Roh berkata pada saya, ada banyak anak-anakku lebih suka tinggal di tengah kebisingan, bising rohani, sibuk rohani, di tengah kerumunan orang banyak. Saudara masih ingat kitab suci? Saudara masih paham kitab suci? Saudara masih baca dan ulangi kitab suci? Saudara akan menemukan di tengah kerumunan tuh wanita pendarahan yang bisa pegang jubahnya. Tidak ada kisah keajaiban yang banyak kecuali satu wanita pendarahan. Jadi mukjizat Tuhan, pengajaran dan tuntunannya itu lebih banyak di antara tempat tersembunyi. Anak yang sakit mati dan dibangkitkan, itu tempat-tempat yang tidak terlalu banyak kerumunannya. Bahkan dia cuma membawa Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Adakah kita hari ini anak-anak Tuhan mencapai titik tenang diri, sanggup bertahan dalam kesendirian dan kesunyian, seperti yang Roh bawa pada setiap anak-anaknya masuk dimensi pelajaran ini? Lalu Tuhan tadi menguraikan juga kepada saya, nak, Yunus anakku, Yunus nabiku, Yunus hambaku tidak mentaati aku. Untuk memahami semua itu, Yunus dibawa ke dua area, dua dimensi pelajaran Roh. Yang pertama, di kesunyian perut ikan. Kebayang nggak sebesar apa ikan yang bisa menelan manusia? Sudah pasti sebesar rumah ini. Kalau ikan teri, nggak mungkin. Nggak mungkin ikan tenggiri bisa menelan Yunus. Sudah pasti ikan besar, sejenis paus. Karena kalau masuk di ikan hiu sudah belahnya banyak, keburu mati. Jadi pemahaman-pemahaman ini kita mesti dapatkan bahwa logika ini dengan tenang hati bisa mencerna kitab suci juga. Kenapa? Ikan yang besar itu sudah pasti di dalamnya sudah diatur semuanya, sehingga Yunus masuk dalam kesendirian tidak mati. Maka hari ini juga Tuhan pesan kepada kita, lagi sendiri, lagi dalam kesendirian Yesus, kita diajari tahun ini bertenang, tidak mati. Ekonomimu, hidupmu, keluargamu, bisnismu, Tuhan pasti dipelihara Tuhan, asal engkau sungguh-sungguh mencari wajah Dia, sungguh-sungguh berharap kepada Dia. Pasti Tuhan bedakan tahun 2020 ini. Yang kedua, Tuhan berkata kepada Yunus, diajarkannya kesunyian kasih. Dia menumbuhkan satu batang pohon jarak, kitab suci.
Wah, rimbun nudungi dia, dan sekejap kemudian layu. Bahkan ada kehadiran hal-hal yang seperti ulat. Tuhan mengajarkan seperti tahun 2020 ini tentang bencana, kemiskinan, kebangkrutan, kematian. Dan Tuhan sayang kepada umatnya, maka dia masih mengadakan perbedaan. Orang-orang yang sungguh-sungguh mencari dia dengan orang-orang yang hanya sebatas gebiar-gebiar Tuhan. Tuhan hari ini mencari generasi ini di tengah-tengah kita. Saya ini baru beberapa hari ini pelayanan minta memberkati ruko, saudara. Ketika saya hendak memberkati tempat-tempat yang bagi anak-anak Tuhan ingin melihat mukjizat Tuhan ini, saya memandang, loh kok ada bocor ya, kok ruko itu dari atap itu ada aliran air, temboknya sampai ada lumutnya, ada jamurnya turun sampai ke lantai bawah. Lalu saya berkata sama yang ngundang, sama keluarganya, ini kalau dijual begini ya mesti harganya jatuh dan ditekan pembeli. Benar Pak Johan, tidak bisa dijual begini. Ya terus bagaimana baiknya Pak Johan? Saya berkata ya dikeluarkan sedikit uang untuk didandanin. Lalu tiba-tiba Tuhan ngomong sama saya, jangan sebatas nasihat. Lalu saya berkata, apa yang harus hambamu buat Tuhan? Engkau turun tangan ngecat ruko. Loh, saya berkata, Tuhan, rumahku aja renovan sendiri, ngurusi sendiri belum kelar gitu. Talang air masih belum kegantung ke tempatnya, kok suruh ngecat ruko umatmu? Tuhan berkata, taati nak, lakukan perintahku. Jadi saya pergi ngecat 2 hari. Dan saat saya pergi ngecat kemarin, saya selesai. Sore hari tetangga rumah saya datang ke saya di pelataran parkir. Pak Johan, iya Bu, ini tukang saya udah mau selesai nih ngecat. Bapak jadi nggak ngecat tembok yang ke area pekarangan saya? Kalau Bapak mau jadi ngecat, Bapak korin bahan juga biar tukang yang beresin. Nah saudara, saya melihat ketika kita taati Tuhan, kita kerjakan bagian Tuhan, bagian kita, Tuhan ambil alih. Jadi Ci Chandra, Ci Ratna, sama Ciki, kita lihat di sebelah, tembok rumah saya sudah putih. Sekarang tambah mulus, kinclong, putih. Yang ngecatnya tangga sebelah. Jadi saya bersyukur. Kenapa? Saya ngerjain ngecat ruko itu nggak tinggi manjatnya, cuma 3-4 meter. Soalnya bangunan sebelah ini tingginya bisa 12 meter kalau saya ngecat. Saya ngebayangin jerih payah saya masih sewa steker, belum nanti kecapean cat ngelompat kena genteng tetangga, kena kaca tetangga, aduh sengsaranya. Jadi saya paham hari ini, Tuhan ingin kita mentaati Dia supaya terjadi hal-hal keajaiban yang disebut dengan kamu kerjakan bagian Tuhan, Tuhan ambil alih semua bagian hidupmu. Ini hal luar biasa. Maka kita ini selalu diajak Tuhan masuk pada suatu dimensi cintai firman Tuhan, cintai hukum-hukum Tuhan, sebab kitab suci berkata Tuhan mencintai hukum. Salah satu hukum Tuhan yang paling luar biasa adalah hukum tabur tuai. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai, ya. Saudara masih ingat Bumi Pertiwi Indonesia, Nusantara yang luar biasa ini, saudara masih ingat? Lagunya Kus Plus masih ingat? Kolamnya kolam susu, lempar tongkat jadi tanaman. Saya percaya bahwa lagu ini dinyanyikan sebagai gambaran bahwa Indonesia ini adalah bangsa dan negara dan bumi yang diberkati Tuhan. Maka saya salah satu penduduk asli Indonesia, lahir dari generasi keturunan orang gunung. Papa saya sekarang 78 tahun, kuat gagah karena orang gunung. Mungkin HB-nya tinggi, hampir nggak pernah pakai baju. Ya. Rumah kami, pekarangan rumah, ditanam apa aja tumbuh. Saya bawa pulang bunga. Waktu saya pelayanan beberapa minggu lalu di Lembang, bunganya mekar. Saya bawa pulang batang, tepatnya itu batang ginseng, saya tanam, sudah tumbuh di depan. Saya mau coba nanti tanam dolar, coba tumbuh nggak? Kalau tanam dolar bisa tumbuh. Dolar kan dahsyat ini, jadi tinggal metik buah dolar nanti. Ini sebuah pemahaman supaya kita tidak fokus kepada hal-hal yang hidup ini terlalu serius. Karena kadang ketegangan.
hal-hal yang membuat kita terlalu tegang dan berlebihan seriusnya, sampai kita lupa kitab suci pesankan kepada kita, bersukacitalah. Hendaklah kamu bersukacita. Di mana tempat-tempat terbaik bersukacita? Di meja makan. Jangan makan dalam keadaan hati yang gak gembira. Di mana tempat sukacita? Ada di kamar tidur. Jangan sampai mau tidur hati gelisah, pikiran gak tenang, tidur gak nyenyak. Tuhan ingin kita mencapai semua kebahagiaan. Jadi mari hari ini pelajaran kesendirian Yesus ini kita pahami sama-sama. Karena nanti begitu pandemi berakhir, seperti yang dijanjikan Tuhan 2021, mulai memasuki tahun keajaiban Tuhan, semua anak-anak Tuhan yang menyelesaikan proses tahun 2020 ini, yang sudah dibaptis dengan api, yang sudah lewati baptisan roh, akan menerima tuaian-tuaian hebat mulai tahun 2021 ini. Kedahsyatan Tuhan akan menyertai anak-anak Tuhan dan sesuatu yang ajaib akan terjadi. Mari kita lihat bagian yang kedua. Yakobus 1 ayat 2 sampai yang keempat, Bu Angel bacakan. Yakobus 1 ayat 2 dan sampai dengan 4. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Amin. Yang berharga di mata Tuhan yang bagian kedua adalah saat orang-orang pilihannya menang dalam ujian iman. Jadi iman itu juga ada ujiannya. Dan kitab suci mengajarkan, menasihatkan kepada kita supaya kita punya rasa bahagia saat dicobai. Ini gak mudah, saudara. Orang mengalami pencobaan itu banyak hal yang gak menyenangkan, tapi kitab suci ajarkan untuk benar-benar punya rasa bahagia saat menderita, saat kesusahan, saat mengalami yang gak enak, saat mengalami benturan, saat mengalami hal-hal yang bagi kita kok nyakitin. Diajarkan untuk punya rasa bahagia. Seperti halnya Tuhan Yesus ajarkan, kasihi musuh-musuhmu. Itu juga nggak mudah. Bahkan yang paling menyakitkan di dalam hal permusuhan adalah ketika perselisihan terjadi di antara orang-orang yang kita sayangi di tengah-tengah keluarga. Benturan dalam keluarga itu paling menyakitkan di dalam hidup. Nah, itulah proses yang paling luar biasa di dalam kehidupan ini adalah bagaimana kita bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti kita. Bagaimana kita bisa mengasihi musuh-musuh kita. Bagaimana rasa bahagia itu kita bisa jaga di tengah keadaan hidup. Dalam kondisi apapun, dimanapun, kapanpun kita tetap rasa bahagia. Sukacita besar saya bisa merasakan hari-hari baik di tahun 2020 ini. Kenapa? Ketika saya menyelesaikan 3 hal penting sehubungan dengan hubungan sesama kehendak Tuhan minggu lalu. Pertama, mendampingi penatua Fathers Miracle Pak Bambang operasi mata. Yang kedua, menghadiri undangan perkawinan seorang rekan sekerja Tuhan, anak jadi putri kesayangan dari putri pertama dari Pastor Roni dari Kota Kudus. Dan yang ketiga, bawa perbekalan. Ini saudara bisa lihat, bukan Pak Johan dagang tahun ini ya saudara ya. Saya bukan lagi dagang tempes. Ini adalah perbekalan yang dititipkan untuk rumah panti jompo. Rumah kami nggak pernah kosong, selalu banyak tumpukan barang saudara ya. Kenapa? Karena tahun ini Tuhan yang menyediakan benih. Jadi saya sempat bawa barang-barang menuju ke suatu tempat yang di area pedalaman Lembang. Itu susah sekali mencapai lokasi panti asuhannya. Itu tanjakannya tinggi sekali, setinggi rumah saya saudara. Bahkan mobil saya itu sudah ditaruh di posisi 1, itu yang paling kuat nanjak. Itu digas semua aja, jalannya pelan sekali karena sangat menanjak sekali jalannya.
Sudah gitu Bu Angel tuh baca GPS, Pak sudah deket 4 menit Pak, 4 menit Pak. Saya tanya kiri kanan, ini GPS-nya nggak fungsi Pak, kiri kanan nggak milih dia Pak. Jadi lurus aja, lurus naik tebing sampai ke atas. Waduh Pak, GPS-nya berubah jadi 12 menit Pak. Begitu saya belok jalannya sempit, jadi 16 menit Pak. Kok jadi muter lagi jauh Pak katanya. Kan nggak mungkin lagi kita turun deh saudaranya. Jadi saya bilang Bu Angel, ini pasti ada kemuliaan yang besar. Ini pasti ujian. Karena kita diperintahkan di tempat ini pasti ada hal yang berharga Tuhan ingin kita sampaikan kehendaknya. Dan benar saudara, kami sampai ke suatu tempat panti asuhan di tengah-tengah lokasi perkebunan singkong, di tengah gonggongan anjing yang nyaring. Seorang wanita kebangsaan Korea Selatan keluar menyambut Bu Angel. Dia berkata dengan bahasa Indonesianya yang lumayan fasih, dari Jakarta kah? Ah, ibu papa dari Jakarta kah? Iya, kami datang dari Jakarta. Amazing, surprise buat kami katanya. Hari begini masih ada orang sampai sini, hari begini orang perhati kami. Jadi ibu Korea Selatan ini bicara dan saya terenyuh di situ. Jadi perjuangan pengorbanan kasih itu ternyata itu adalah berkat pertolongan bagi saudara-saudara seiman kita yang membutuhkan. Lalu dia memberi salam kepada semua orang yang menabur kasih yang dititipkan lewat Pelayanan Fathers Miracle. Lewat video ini nanti saya kasih sampaikan salam. Bagaimanakah Ibu Korea Selatan ini mengucapkan salam kasih, terima kasih yang mendalam. Saya sempat rasakan desiran-desiran air mata. Kalau tadi saya tidak bertahan atau saya pilih belok arah, tidak sampai kasih Tuhannya. Tidak ketemu dengan beberapa puluh, sekitar 30-an anak panti asuhan itu. Dan mereka ada begini-begininya saudara. Lalu saya bilang Tuhan. Lalu saya pulang sama Bu Angel. Kalau sudah arah pulang tidak bawa lagi beban, lebih ringan. Mau nyasar kemanapun tidak masalah. Masalah utamanya di perut. Kenapa? Itu sudah lewat jam makan siangnya, udah jauh sekali karena di tempat pernikahan putrinya Pastor Roni, Tuhan berkata sama saya tidak boleh nyentuh makanan, ada kerjaan yang lebih besar, ngurusi yang penatua operasi, ngurusi kehendakku tentang panti asuhan. Jadi saya itu perjalanan nyalip daging betul kemarin. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata dititipi benih aja tidak cukup, masih perlu pengorbanan dari kami yang jadi messenger, jadi kacung Tuhan ini saudara. Beruntunglah saya jadi kacungnya domba Tuhan saudara. Kenapa? Di mana sang gembala bawa tongkat, saya ngikutin aja. Sakit, tidak enak, rasa sesak, saya lewati karena saya ingat ini kehendak. Tuhan memandang kita berharga karena Tuhan berpesan bertahan sampai kesudahan segala sesuatunya. Pegang kasih, pegang firman, pegang Tuhan Yesus. Jangan pertukarkan imanmu di dalam Yesus dengan apapun juga. Jangan karena hidung mancung, karena ganteng, jangan karena rambut panjang, cantik, seksi, kamu lepaskan Yesusmu. Jangan karena kemilau dunia, emas yang penuh daya tarik gaji yang besar, jangan karena apapun kau lepaskan Yesusmu. Bertahan sampai kesudahannya. Segala sesuatu ada waktunya. Karena nanti ketika semuanya capai titik, hari finalnya ketika Tuhan mengetuk palu dan berkata, engkau berhasil, engkau lulus ujian, engkau setia hambaku, dapat naik peringkat kepercayaan Tuhan. Beda dimensinya. Lihat hari ini, di tempat ini, ketika keluarga dari kota Kudus, dari Jakarta, bahkan live dari Kanada, duduk di sini. Saya tidak bisa kasih lihat video-video masa lalu bahwa di tempat ini pernah sekerumunan orang seperti zaman Yesus duduk beribadah. Sampai saya itu mesti begini, di tangga-tangga atas ini penuh orang, dapur penuh orang sampai ke sikut dapur basah, penuh orang di depan halaman, sampai anak-anak itu ditaruh di ruangan opah itu, lemari opah itu, pintunya copot, pindah kemana-mana karena anak-anak main ke dalam lemari itu, aduh pintunya copot. Ada banyak kehebohan saat itu. Tapi ternyata Tuhan berkata sama saya, ketika fondasi akan dibangun dalam mimpi di kota Manado itu, semua digali, dibongkar ulang, semuanya yang tidak tahan uji lari
meninggalkan panggilan Tuhan, meninggalkan kesetiaan, meninggalkan komitmen, meninggalkan nasar mereka, meninggalkan apa yang mereka tahu bahwa Tuhan itu telah berbuat baik kepada mereka. Tapi saya berkata semua itu manusiawi, semua itu bukan rohani, bukan roh punya, itu manusiawi. Seperti Yesus, karena roh berkata tadi, ketika aku di Taman Getsemani, lonely, kata Tuhan, sendiri banget. Murid-murid itu disuruh tunggu, mereka tertidur. Dia sendiri sekali. Dalam hidup ini sering kali kita alami ini. Kita punya keluarga, kita punya banyak orang sekitar kita, tapi ketika masa kemuliaan datang, kok sendiri banget. Ya. Saya bisa merasakan papa saya. Kenapa orang-orang India memberkati papa saya? Karena saya dari kecil nggak tahu dekat sama papa, tetapi papa ini sampai hari ini selalu sama saya, hidup sama saya, tinggal sama saya. Orang India bisa nari-nari hibur papa saya, saudara. Ya, papa saya lihat hiburan, akhirnya papa saya tertidur. Orang India berhenti nari nonton papa saya tidur. Sayang hari ini papa sedang keluar. Kalau ada nanti kita bisa ikut lihat nonton bagaimana orang India nari-nari di TV. Hiburan ternyata. Jadi hidup ini tidak enak sendiri, tapi ternyata di dalam kehidupan ini Tuhan masih buat kesendirian itu jadi bagian di dalam ujian iman. Maka di Getsemani dia berkata murid-muridnya, tidak sanggupkah kamu bertahan 1 jam saja bersamaku, 1 jam saja berjaga-jaga di dalam doa, 1 jam saja bersama Yesus. Lalu dia berkata, daging itu lemah, tapi roh itu penurut. Jadi yang bisa lulus ujian iman itu hanya penurut dalam Kristus. Kalau kita tidak hidup jadi penurut-penurut Kristus, kita akan pergi ke sana kemari. Dan pengalaman hidup saya, ketika semasa istri saya sakit, saya berkata, cukup sudah. Karena istri saya berkata, Pak, stop. Tidak dengar nasihat apapun, tidak dengar pendapat apapun, stop. Back to Jesus, back to Bible. Kalau Tuhan mau sembuhkan di kamar tidur kita, Tuhan sembuhkan mama. Kalau tidak di kamar tidur kita, Tuhan putuskan mama pulang surga. Pada satu titik kita harus mencapai titik itu. Kenapa? 1000 orang beri nasihat, 1000 hamba yang kita dengar, 1000 pendapatnya. Karena itu di dalam hidup ini kita masih apa? Kenali bobot, bibit, bebek segala sesuatu yang rohani. Ngerti kualitasnya, bukti-buktinya. Supaya apa? Supaya kita jangan masuk kepada dimensi diombang-ambingkan pikiran-pikiran rohani yang tidak bersumber dari firman dan Roh Kudus. Kita harus belajar sampai titik itu. Hari-hari ini kita bisa lihat cuaca mendung, angin besar, dan kita bisa dengar suara ketokan-ketokan tetangga. Hidup ini kembali kita yang mengelola, kata Tuhan. Ujian itu kuncinya bukan di luar, ujian itu kuncinya di dalam diri kita sendiri, hati kita. Kalau kita bisa tangkap makna itu, cepat lambatnya kita selesaikan persoalan hidup, cepat lambatnya kita mencapai mukjizat Tuhan. Semuanya bergantung kasih karunia, jawabannya kita temukan pada diri kita sendiri. Amin. Saudara, kita waktu melihat kehidupan, kadang kehidupan berubah-ubah, saudara. Kenapa saya berkata kehidupan berubah-ubah? Waktu membuat segala sesuatu berubah. Dahulu saudara bisa melihat dirimu sendiri, wih, gagah, ya, masih muda, energi kuat. Itu hanya sementara. Pada batasan waktu tertentu nanti dagingnya jadi kendor, pipi-pipi mulai mengkerut. Saya sih enggak, saudara, saya enggak ngalami itu. Kenapa? Dapat perlakuan istimewa Tuhan. Pipinya masih kenceng. Kenapa? Karena senyum sukacitanya memancar, saudara. Saya enggak minum obat, enggak minum vitamin. Saya ini murni alami, semuanya pendidikan roh. Jadi banyak sukacita. Jadi kalau saya lagi jalan sama anak-anak saya itu, orang nggak berpikir bahwa itu anak-anak saya, dikirain anak tetangga. Karena sudah gede-gede, lebih tinggi dari saya. Jadi kalau saya jalan sama Bu Angel itu juga orang nggak nyangka bahwa kami ini udah kira-kira ya 1 abad berjalan, kan Bu Angel lebih dekat, setengah abad, saya setengah abad. Jadi 1 abad berjalan kiri kanan ya. Dan orang lihat masih kenceng juga. Bu Angel itu ketularan pendidikan terimpartasi, pendidikan roh. Maka saya tanya dia, kamu tidak dandan lagi? Enggak, Pak. Lu kenapa? Tahun 2020 ini kulit mukaku mau istirahat, Pak. Sabat.
Nggak pakai bedak, enggak. Biar kembali alami, Pak. Waduh, Bu Angel tuh penghijauan lagi mukanya 2020 ini. Saya kagum, kepercayaan dirinya tinggi, saudara. Jadi kalau saudara lihat Bu Angel muncul di kamera video apa, mengkilat, ya, kinclong, ya, itu karena semuanya kasih karunia, bukan obat, bukan vitamin, itu murni nggak pakai apa-apa, saudara. Muncul karena kasih karunia, sukacita Tuhan aja. Amin. Dan kebetulan jidatnya jenong, jadi itu kalau memancarkan merah juga silau. Itu anugerah Tuhan yang besar, ya. Saya ini senang, kenapa? Karena hidup saya itu obat-obatnya ada di antara umat-umat Tuhan, orang-orang yang kami karib dekat, seperti anaknya Pak Jeki Tirta ini, saudara ya, Mbak Mila Chandra. Kamu mau nggak ke Om? Aku wis kerja Om, kantorku sudah buka. Biasa kamu ke Om kalau lagi nganggur ini makan mie apa? Sekali ketemu rambutnya udah gondrong. Itu begitu cepatnya. Ketemu Ciratna kemarin mampir ke rumahnya, kami sempat melihat pohon jambu yang sampai ke kota Bandung berkatnya. Ternyata jambunya sudah hilang, daunnya yang membanyak. Karena musim hujan ternyata buahnya malu keluar, daunnya yang rimbun. Nanti Cici masih belajar satu ilmu yang baru, menyirami dia dengan kasih Tuhan. Nanti buahnya banyak, daunnya hilang. Itu ada ilmunya. Tidak perlu dipupuk, nggak usah pakai duit, cukup pakai ucapan firman. Lihat pohon mangga kami. Saya selalu bilang apa? Jangan berbuah ya, tumbuh tinggi besar, rimbuni rumah. Nanti kalau sudah rimbun, sudah waktunya kamu boleh berbuah selebat-lebatnya. Dan paling bagus, rindang ke arah rumah supaya saya metiknya nggak kesusahan. Lihat di depan nanti, pohon mangga itu tumbuhnya arah ke dalam rumah. Dia tidak menyebar kemana-mana, dia ke arah dalam rumah. Kenapa? Kasih sayang dari Tuhan yang ada di dalam kesempurnaan hati anak-anaknya itu memberkati alam, memberkati makhluk hidup, memberkati binatang-binatang, bahkan tumbuh-tumbuhan. Kita ini diciptakan jadi berkat karena pada karya penciptaan Tuhan berfirman kepada Adam, "Kuserahkan kepadamu, kuasai semua itu, taklukkan semua itu." Amin. Dan lihat pohon pepaya kami di depan, ada antenanya di daunnya. Saya nanti kasih lihat juga buat semua saudara-saudara seiman, ada antenanya. Dan lihat rumah yang ada di Kalibata kami kunjungi kemarin, buah delimanya, wish. Ternyata ketika pemiliknya berbalik mencintai firman, tanahnya sabat, yang tidak pernah ada buahnya, rimbun buahnya. Dan pepaya yang dulu dibawa, sebenarnya saya waktu ngasih saya agak geli. Titipin ini Jeki Tirta. Wadi, lambang berkat hidupmu tuh, lihat tuh. Dia juga mungkin ketawa geli, ini beneran mainan apa beneran? Itu Tuhan. Karena apa yang tidak mungkin, apa yang kita hitung dan ukur nggak mungkin, bagi Tuhan waktu kita taruh. Kemarin tumbuh subur di Kalibata, bahkan ada keluar satu antenanya karena connectionnya ke Gria. Itu keindahan yang saya berkata sangat memberkati saya sekali. Apalagi kemarin Bu Angel sama Ciratna sebelum pergi, cabenya habis dipetik di depan. Cabai pun berbuah lebat di Kalibata. Saya rasa ini akan membuat Kohadi semakin menggebu-gebu pengen berkunjung ke Indonesia, akan mengalahkan semua rintangan karena pohon cabai sudah berbuah di Kalibata. Dan ini rahasia kita aja. Ci Chandra istrinya Jeki Tirta, aku mau cari itu apa, es kacang merah. Sebenarnya bukan kacang merahnya, ada durian di dalamnya. Saya tanya sama Jeki Tirta tadi, kamu istrimu pernah makan? Belum pernah. Berarti apa yang kamu kirim foto video selama ini direkam di pikirannya ya, direkam di hatinya, dan datang aku mau capai semua itu. Karena begitu datang ke rumah kami, aku pengen makan kue tiaw siram ya. Kohadi tanya saya, makan apa itu? Kue tiaw siram. Wah, di Kanada nggak ada. Tidak apa-apa kok, nanti kita buka restoran kue tiaw siram di Kanada. Ada keajaiban. Nah, saya mau bagikan sesuatu yang menjadi solusi yang harus kita pahami sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita masuki ujian iman, tiba-tiba kita tersesat,
kemudian tersudutkan, kemudian kita kehilangan arah oleh karena beratnya pencobaan. Tiba-tiba kita mengalami sesuatu yang tak mudah. Apa yang kita harus lakukan? Ternyata Tuhan kasih kita jalan keluar, solusinya. Ayo sama-sama Yakobus 1 ayat 5 sampai 8, Ciratna bacakan. Yakobus 1 ayat 5 sampai 8. Ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang yang murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat 6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 7, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat 8, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin. Amin. Ini loh kitab suci. Ternyata untuk menang ujian saat kita tersesat, saat kita kehilangan arah dalam kebuntuan, dalam keterpurukan, kemiskinan, kebangkrutan, keluarga berantakan, ternyata kita perlu satu kata ini, hikmat. Harus minta hikmat dari Tuhan. Karena ternyata setan tuh menghancurkan orang-orang pilihan Tuhan itu terkadang menggunakan juga firman yang pengertiannya terbalikkan. Jadi ketika anak-anak Tuhan dapat firman, tahu firman, pengertiannya terbalik, hasil akhirnya nggak nyampai kebahagiaannya, nggak capai janji-janji Tuhan. Jadi kita mesti paham, kitab suci mengajarkan minta hikmat, mulai koreksi hati, jangan sampai mendua hati. Karena hidup ini haruslah berpadan-padanan antara hidup nyata dengan tidak nyata, antara logika dengan iman. Itu harus padanan dengan hikmat yang mengatur semuanya. Tadi pagi kami sarapan, saudara. Karena masa pandemi ini sulit sekali untuk ngatur sarapan pagi seperti apa. Semalam saya baru tidur kira-kira jam 3 dini hari. Karena jam 12:30 saya baru mandi. Ini seru didatangin tamu yang ngobrol tidak berhenti-berhenti, saudara. Sambil makan kue tiaw siram. Jadi tadi pagi saya lihat, ini ajak makan ke rumah makan Medan ini. Kebetulan masakannya cukup banyak. Lalu saya lihat, wah, Cik Chandra langsung satu. Saya lihat, apa itu satu? Kepala ikan. Lalu saya ingat kitab suci, tidak baik hidup seorang diri. Ya. Berkat itu tidak baik sendiri. Dia harus berpasangan. Hendaklah kamu dua menjadi satu. Hendaklah kamu sepakat. Dua orang sepakat. Segala sesuatu sebaiknya terimanya jangan satu, sebaiknya ganda. Lalu saya berkata, Mbak, satu lagi. Dan itu menggenapi apa yang tertulis dalam kitab suci. Tuhan tidak akan memberi kapasitas hanya sebatas satu yang kamu minta, karena Dia akan memberi lebih dari yang kamu minta. Kenapa? Karena Dia Bapa yang baik. Ya. Daniel nggak pesan ikan, Bu Angel nggak pesan ikan, Ciratna nggak pesan ikan, tapi dikasih makan ikan. Kenapa? Karena Dia Bapa yang baik. Ya. Ci Chandra sampai nyata. Karena tadinya rencana bongkar satu, terpaksa bongkar ikan dua kepala. Jackie lebih pintar, dagingnya selamatin dulu. Kepala-kepalanya serahkan istri, karena istri bagian repot-repotnya. Ya. Dan dia berkata, istriku seninya di situ, suka bongkar-bongkar kepala ikan. Menggenapi firman, kamu akan jadi kepala, kamu makannya kepala ikan, bukan makan ekor. Karena tadi ekornya sudah hilang. Itu firman, itu anugerah Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Mari kita lihat bagian yang terakhir, yang ketiga. Yakobus 1 ayat 12 sampai yang ke-15. Pak Ceki Tirta, bantu bacakan. Yakobus 1 ayat 12 sampai 15. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat,
dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan diikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Amin. Bagian ketiga yang berharga di mata Tuhan itu adalah buah-buah kehidupan. Perbuatan pada waktunya akan menghasilkan buah yang matang. Kalau perbuatan itu memuliakan Tuhan, maka kita akan menuai kemuliaan, menuai janji-janji Tuhan, menikmati kelimpahan, menikmati kebahagiaan, melihat anak cucu yang jadi berkat. Tapi kalau sebaliknya, buah perbuatan kita ternyata melanggar firman, dosa, isinya semuanya keinginan duniawi, keinginan mata, kecongkakan mata, keinginan-keinginan daging, kita bayar harga mahal nanti saat matang. Buah-buah kehidupan. Karena itu kita mesti paham bahwa segala sesuatu ini ada waktunya. Jadi waktu saya habis pelayanan dari kota Bandung dan Lembang dan panti asuhan itu, pulangnya kami kelaparan. Saya sama Bu Angel membeli pisang. Di Bandung itu ada jenis pisang Ambon, kulitnya tidak terlalu menarik karena disebutnya Ambon lumut. Itu kulit luarnya berlumut, sepertinya lumut, agak warnanya kurang menarik, tapi rasanya itu manisnya bukan main. Karena Bu Angel sangat mengasihi keluarga besar Fathers Miracle di Bandung, aku memberkati mamanya itu sebenarnya ya, sudah kayak mama kandungnya, Ibu Susi dan Pak Bambang katanya. Dibelinya satu sisir, lalu saya beli lagi satu sisir yang masih mangkel, masih mentah ya. Karena kita kelaparan di jalan, Bu Angel seizin Tuhan nyolekin yang punya Pak Bambang, ceplek copot 2 buah pisang lumut Ambon, dimakan di jalan buat ganjal perut. Dan pisang itu sudah hilang 2 biji. Lalu saya laporkan ke Bu Susi dan Pak Bambang. Yang menerima pisang itu senang banget, padahal pisangnya sudah lenyap di jalan 2 butir. Kenapa? Karena kasih itu memaklumi semua keadaan. Karena kasih itu mengerti, kasih itu memberi, dan kebahagiaan di dalam kasih itu tidak ternodai oleh apapun. Pisang yang kami bawa yang masih mangkal ke Jakarta kemarin adalah hari yang ketiga. Pak Jeki Tirta, aku mau pisang ini katanya ya. Ditarik, dicopot, begitu dibuka nggak bisa dimakan. Kenapa? Kelewatan mateng. Kenapa? Karena ternyata antara kota Lembang yang dingin itu dengan Jakarta ada perbedaan suhunya. Di Jakarta lebih cepat mateng, akhirnya pisang itu yang menikmati TB. Nih yang lagi ribut sekarang, triple blessing, TB, Beo pengganti haleluya yang lalu. Dia yang nikmati, kenapa? Lembut, enak, manis. Kalau kita nggak bisa, agak benyek soalnya. Jadi kita harus paham hari ini, buah-buah kehidupan pun ada masa, ada waktunya. Makanya segala sesuatu dikatakan ada musimnya. Ada musim menabur, ada musim memberi, ada musim kesakitan, ada musim di mana Tuhan proses kita. Semua itu ada waktunya. Orang bijak akan melihat musim seperti petani. Wah, musim nanam, petani itu cepat-cepat nanam. Kenapa? Karena lewat musim itu dia akan mengalami paceklik, kesulitan untuk panen. Jadi dalam hidup, dalam kekristenan pun orang-orang pilihan Tuhan harus ngerti musim. Kalau memang waktunya nabur, nabur. Karena ada masanya, mau nabur nggak bisa. Seperti halnya sekarang tahun 2020 ini. Mestinya sebelum masa pandemi ini semua orang rajin ke gereja. Hari ini baru mau rajin ke gereja, telat sudah. Kenapa? Ya sudah kena pandemi. Ada banyak rumah Tuhan sudah kesulitan cost operation. Ada banyak umat Tuhan kesulitan keuangan. Hari ini Tuhan kembalikan seluruh dunia pada kasih mula-mula ibadah yang seperti ini, di tengah-tengah keluarga, mecahkan roti bersama, ya, makan bersama, menikmati kebahagiaan bersama. Meskipun keluarga saudara di Kanada masih bisa live, firman-Nya masih langsung diterima dan jarak tidak membatasi kita. Saya sama Kohadi itu meskipun antara Kanada dan Indonesia 12 jam, tapi saya sama Kohadi itu interaksinya 24 jam.
Sampai semalam tuh, sampai saya pamit istirahat 1:30 itu, kami masih berinteraksi. Dan masih ada hal-hal yang kami sharingkan di dalam firman. Kenapa? Karena itulah yang memang menjadi ciri khas gereja. Gereja itu bukan bangunan. Gereja itu tidak diukur dari uang. Gereja tidak diukur dari popularitas hamba Tuhannya. Gereja terukur bagaimanakah ketika orang-orang pilihan bersekutu di dalam mendalami dan merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Karena itu saya percaya bahwa hari-hari yang baik Tuhan sudah rancangkan selepas tahun 2020 ini. Nanti seperti Kohadi bukan hanya sebatas sharing firman bareng saya, mungkin akan jalan misi, masuk pedalaman, berbagai kota dan bangsa, gereja-gereja Tuhan. Nanti kita akan datang mengunjungi umat-umat pilihan Tuhan. Bahkan saya punya janji doa khusus dengan keluarga-keluarga orang-orang pilihan di kota Papua. Suatu hari saya akan misi sampai Papua. Belum lagi permintaan dari Kalimantan pedalaman, bahkan beberapa kota yang lain. Saya percaya selepas pandemi ini, pelayanan-pelayanan misi yang dipercayakan Tuhan kepada Father's Miracle bukan lagi sebatas ke panti asuhan, panti jompo di beberapa kota, hanya perjalanan darat, akan melampaui jarak lautan, bahkan juga jarak udara. Ini hal yang indah. Bahkan saya percaya Ciratna bukan lagi hanya punya satu batang pohon jambu, nanti bisa punya gudang jambu, bisa jadi berkat nyalurinnya. Dan mungkin hari ini bukan lagi ngurusi besi, berat mikul besi, nanti besinya dipakai untuk bangun gudang yang dari Tuhan. Dreams, mimpi, semua itu Tuhan akan mewujudkannya ketika kita bermimpi. Amin. Saya suka cita tadi pulang sarapan, Pak Cikitita bilang, itu tukang sebelah ketoknya cukup api, jangan lupa nomor telepon, saya sudah catat semuanya. Asal kamu masuk pada ketaatan Tuhan, kamu lulus dalam ujian iman, lalu berbuah dalam kehidupan sesuai waktu Tuhan, Tuhan akan atur semua yang sudah Dia janjikan. Jadilah seseorang yang terbaik di kotamu. Jadilah seseorang yang Tuhan angkat dengan berkat raja. Jadi seseorang yang bisa jadi terang terang kehidupan di kota di mana Tuhan taruh hidupmu. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Nah, hari ini saya percaya Tuhan sudah ada di tengah-tengah kita. Dengan seizin Kohadi di Kanada, nanti kalau kepengen silakan pulang. Saya ingin menyenangkan Cik Chandra sekeluarga. Kita akan habis ini sharing-sharing lagi di meja makan dengan es kacang merah dan durian yang Kohadi sudah berkata, enak ya. Saya tadi sempat cerita, saya sama Pak Jaki 1 jam doa di situ. Kohadi datang dengan anugerah, buka pintu, es kacang merah durian terhidang. Hari ini kita ingin memberkati Cik Chandra. Cik Ratna sudah sempat merasakan saat itu. Tapi ini adalah musim yang luar biasa. Anugerah Tuhan yang besar ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mr. William Senat tutup dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, Bapa kami, terima kasih atas firman yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Nya. Biarlah firman ini selalu menjadi pelita bagi hidup kami, menjadi menuju jalan kebenaran untuk hidup kami. Dan sekarang kami ingin memberikan sedikit yang kami punya, Tuhan, duit yang kami punya untuk memuliakan nama-Mu, Tuhan. Biar dikembalikan berlipat kali ganda dan menjadi berkat buat orang-orang di luar sana. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Tuhan Yesus telah menyatakan firman-Nya kepada kita, maka mulai hari ini, terang hidup mewarnai hati kita. Dan jalan-jalan hidup kita disertai pelita Roh Kudus yang terang benderang, sehingga kita dan keluarga kita penuh dengan keberuntungan dan kebahagiaan. Mari kita angkat kedua tangan kita dalam doa sepakat. Terbukalah tingkap-tingkap langit, dan tercurahlah berkat Bapa Surgawi, sehingga engkau terus naik dan tidak menjadi turun.
dan engkau akan menjadi kepala bukan ekor, sehingga berkat bangsa-bangsa pun masuk ke dalam kapasitas hidupmu. Dalam anugerah Tuhan Yesus, maka engkau dan keluarga akan menerima kasih karunia, damai sejahtera, kesehatan, dan mukjizat-mukjizat yang ajaib. Dalam Roh Kudus, maka engkau dan seisi keluargamu termaterai hidup di bumi seperti di surga. Kita terima berkat-berkat Bapa Surgawi ini, dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin.